Salam, puji Tuhan, haleluya. Kita bicara terus dalam beberapa hari ini tentang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menegaskan dan selalu ingin menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah bagi kita dalam hidup kita. Dan Tuhan menginginkan kita semua berbahagia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bagaimana dan siapakah orang-orang yang berbahagia itu. Dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wah, beberapa kali kita sudah bicara satu kondisi yang kontradiksi. Orang yang miskin yang berbahagia, orang yang berduka cita, orang yang berbahagia, orang yang haus dan lapar yang berbahagia. Ini satu kontradiksi. Orang yang miskin, orang yang haus dan lapar, orang yang duka cita, berbahagia. Nah, pada saat ini orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dialah yang berbahagia sebab dia akan dipuaskan. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Oleh karena itu berbahagialah. Nah, lapar dan haus bukanlah lapar haus yang dari hari ke hari kita alami, sehingga dengan makanan setengah piring, seperempat piring, atau beberapa jenis makanan yang kita santap dengan air 1 gelas, kemudian kita sudah tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Tetapi kata lapar dan haus ini adalah satu situasi yang genting sesungguhnya berdasarkan teks ini, yaitu orang yang menempuh dalam satu perjalanan yang jauh, kemudian semua perbekalan sudah tidak ada, beberapa hari mereka tidak makan, beberapa hari mereka tidak minum, sehingga mereka betul-betul dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Kebutuhan akan air bersih sulit sekali didapat. Untuk mendapatkannya dengan berbagai macam risiko yang sangat luar biasa, dan kebutuhan akan makan itu juga sulit sekali didapat, sehingga mereka benar-benar amat sangat lapar. Sehingga kebutuhan air dan kebutuhan akan makan itu adalah satu kebutuhan yang sangat urgent, harus dan sesegera mungkin untuk dapat dipenuhi. Itulah situasi kondisi haus dan lapar itu, hingga orang ini benar-benar sangat haus, benar-benar sangat lapar, dan kalau tidak segera dipenuhi kebutuhan air dan kebutuhan makan, matilah, ibaratnya begitu. Nah, orang yang dalam kondisi demikian akan kebenaran, itulah orang yang akan dipuaskan. Orang yang dalam situasi kondisi kebutuhan akan kebenaran begitu urgensi, ia berada dalam keadaan kritis dan sesegera mungkin harus mendapatkan air, mendapatkan makanan. Haus dan lapar akan kebenaran. Nah, orang yang berada dalam sikap situasi yang demikian terhadap kebenaran, itulah yang akan dipuaskan dan merekalah yang berbahagia. Namun ingat, tidak seperti orang yang haus dan lapar setelah kebutuhan akan sebagian dari makan sepiring nasi atau segelas air, kemudian dia akan menjadi tidak haus lagi dan tidak lapar lagi. Ini artinya hanya sebagian dari seluruh makanan yang ada, hanya sebagian dari minuman yang ada, orang itu sudah cukup. Bukan demikian. Tapi kebutuhan akan kebenaran adalah seluruh kebenaran, seluruh kebenaran, seluruh kebenaran. Mengapa ini perlu ditegaskan? Karena seringkali begini loh, orang yang koyok-koyok, sungguh-sungguh begitu, akan haus dan kelaparan, dalam nyanyiannya juga begitu, nyanyian begitu, tapi dalam kenyataannya sebetulnya mereka memiliki keinginan yang semu terhadap kebenaran itu. Oleh karena itu di sini haus dan lapar itu menunjukkan kesangatan dan kesungguhan akan kebutuhan akan kebenaran itu. Dan kebutuhan akan kebenaran itu seluruh kebenaran itu, supaya apa? Seluruh sendi kehidupannya dihidupkan oleh kebenaran itu. Dan sumber kebenaran itu adalah Yesus Kristus.
Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, lapar akan kebenaran, dipenuhi oleh dan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.